Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di mushola yang insyaallah penuh barokah ini untuk sama-sama memahami, mendalami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahaminya, bisa melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan kalau bisa mendakwahkannya, mengajak manusia untuk kepada kebaikan, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya menyampaikan risalah ini, bahkan menyampaikan Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, dengan setulus dan sepenuhnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya disampaikan kepada umatnya, dibimbing, dijelaskan sejelas-jelasnya. Semoga kita bisa menapaki, menempuh, mentauladani sunnah-sunnahnya, menjaga apa-apa yang telah diwariskan kepada kita dari Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan mulai pembahasan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tadba'uhar radifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara
fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha in fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at ada 46 ayat dan menurut mayoritas ulama dan kesepakatan ulama ini semuanya surat ini surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sesuai dengan karakteristik surat Makkiyah, temanya yang ada di dalam surat An-Nazi'at adalah masih tentang keimanan, bahkan menceritakan tentang hari kiamat. Nah, dan membahas rukun-rukun iman, di antaranya adalah iman kepada malaikat. Kemudian tentang hari kiamat, hari pembalasan, kemudian kisah-kisah tentang para nabi-nabi terdahulu. Di sini dikisahkan di antaranya sepenggal kisah dari Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Kita bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar, karena yang dicabut nyawanya adalah orang kafir. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini yang dicabut nyawanya adalah orang yang beriman. Wassabihati sabha, dan malaikat yang turun dengan cepat. Fassabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Fal mudabbirati amra. Nah, dan kemudian yang malaikat yang mengurusi urusan menjalankan perintah, melaksanakan perintah dari Allah untuk mengurusi urusan-urusan di dunia, urusan manusia, bahkan juga urusan di langit. 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat dengan disebutkan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, yang pertama wan nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras, yaitu nyawa orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan kasar, bahkan dipaksa. Nanti kita bacakan hadisnya yang panjang, tapi kita sebutkan dulu ayat-ayat yang menjelaskan, menggambarkan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir ini dengan keras, dengan kasar, bahkan dipukul. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 50 disebutkan, walau tara yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu
dicabut nyawanya, diwafatkan oleh malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul wajahnya, mukanya dan punggungnya, belakangnya. Dan dicabut nyawanya dengan keras, dipaksa, karena dia tahu kalau sudah dicabut nyawanya tidak ada kesempatan lagi untuk tobat, kembalinya adalah neraka, diadab. Dicabut nyawanya, dipukul wajahnya dan punggungnya. Wadhuku, malaikat itu berkata, wadhuku adzabal hariq, rasakanlah adab yang sangat membakar, kelak kamu akan masuk ke dalam neraka. Ayat yang semisal ini tadi surat Al-Anfal ayat 50, ada juga di dalam surat Muhammad ayat 17, hampir sama. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir itu ketika malaikat mencabut nyawanya dengan memukul wajahnya dan punggungnya, memukul wajahnya dan punggungnya. Ayat surat Muhammad ayat 27. Nah, kenapa mereka dipaksa dengan keras ini oleh para malaikat? Kalau dalam ayat kelanjutannya 28 surat Muhammad, dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallahu, dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka orang-orang kafir itu mengikuti sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa karihu, dan membenci, tidak suka, ridwanahu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, maka sia-sia amalannya, hilang, hancur, binasa, tidak ada gunanya amalnya di dunia. Orang-orang kafir yang dicabut nyawanya dengan keras, wan nazi'ati gharqa. Sedangkan wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, inilah orang-orang yang beriman, dibimbing sejak dalam kehidupannya sampai menjelang kematiannya, malaikat malah membimbingnya. Di akhir surat Al-Fajr dari ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mau dicabut nyawa dengan tenang, tidak gelisah, tidak takut, tidak sedih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tenang, gak ada beban, gak ada tanggungan, gak ada takut, gak ada gelisah, gak ada sedih, gak ada kecewa. Bahkan diberikan kabar gembira, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau termasuk dalam golongan hamba-hambaku. Orang kalau sudah dianggap menjadi hamba Allah, yaitu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak lain tugasnya hanya untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abida ya'budu, abada ya'budu, atau kita tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menghamba, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita taati, yang kita agungkan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba Allah, diridhoi. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Keridhaan Allah yang ingin kita dapatkan. Makanya untuk bisa menggapai seperti ini, yang kita butuhkan adalah, kalau dalam bahasa itu gampang, dalam ucapan itu gampang. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah beri nasihat saya. Nah, berimanlah kemudian istiqomahlah. Itu yang akan bisa memudahkan jalanmu sampai akhir hayatmu.
Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat dari ayat 30 31, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah. Siapa yang bisa istiqomah dalam hidupnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, diarahkan, dijaga, dibantu oleh para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka malaikat memberi kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Sejak hidup menghadapi masalah, menghadapi cobaan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Dan sampai ketika sakaratul maut, malaikat membimbingnya untuk tetap. Maka ketika disunahkan, dianjurkan ketika kita mendapati orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kita bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat membimbing, jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Bahkan diberi kabar gembira, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, orang yang mau beriman istiqomah di dalamnya. Tidak hanya ketika sakaratul maut, ketika kehidupan dunia, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami pelindung kalian, penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dibimbing, diarahkan. Apakah orang yang istiqomah itu tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, tidak pernah khilaf? Pernah. Tapi begitu dia berbuat dosa, maksiat, khilaf, lalai, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat mengatakan, kami pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha, nah ketika sudah di akhirat, di surga, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Nah, bagi kalian apa yang kalian inginkan di surga, sesuai dengan apa keinginan kalian. Walakum fiha ma taddaun, dan bagi kalian apa-apa yang sudah dijanjikan kepada kalian, apa yang kalian inginkan. Nah, ini malaikat pencabut nyawa, kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya malaikat maut. Dalam surat As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang telah diberi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Dalam hadisnya, nah ini yang agak panjang. Sebetulnya ini sudah kita bahas ketika, tapi hanya sekilas dan terputus, yaitu di surat Al-Mutaffifin. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam suatu peristiwa takziah, mengiringi jenazah. Lalu ketika mayat salah seorang sahabat itu sudah dikuburkan, Nabi Muhammad bersabda, istaizu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur 2 atau 3 kali. Nah, pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Di antara yang hadis sahih tentang minta perlindungan azab kubur, di antaranya adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, apalagi kalau menghafalnya dan setiap malam membacanya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia sudah mau berpisah dari dunia dan mau menuju ke akhirat, nazala ilaihil malaikah minas sama, turun kepadanya malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri, bercahaya, ka'anna wujuhahum asyams, wajahnya bersinar seperti matahari, ma'ahum akfanun min kafanil jannah, membawa kafan, kain kafan dari surga, wahanutun, wangi-wangian, min hanutil jannah, dari surga, hatta yajlisu minhu maddal basar, duduk di depan mayit itu yang mau meninggal dunia itu, orang itu sepanjang mata memandang. Berarti malaikatnya tidak cuma satu. Summa yaji'u malakul maut, nah baru datang satu malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut sampai datang duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, nah tadi yang dikatakan di ayat terakhir surat Al-Fajr tadi. Maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan, pulanglah, kembalilah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan keridhaannya, dengan lemah lembut, dengan perkataan yang halus. Kembalilah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada keridhaannya. Keridhaan Allah inilah yang kita haramkan. Lalu disambung hadisnya, fatuhriju tasilu kama tasilul qatrah min fiyis siqai wa in kuntum tarawna ghaira dhalik. Maka dikeluarkan, dicabut nyawanya seperti air yang dituang dari mulut teko atau ceret, mengalir dengan lembut, dengan halus, nyawanya keluar dari tubuhnya. Ketika nyawanya keluar, fayakhuduha, diambil, dipegang oleh malaikat. Faida akhadaha, ketika dia pegang, ditangkap, dipegang oleh malaikat, lam yadauha, tidak dibiarkannya, tidak ditinggalkannya, selalu dipegang oleh malaikat. Lam yadauha fi yadihi tarfata ain, nah tidak dilepaskan sekejap pun. Kemudian hatta yakhuduha, diambil, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, maka diletakkan di kafan yang dari surga itu. Wa fi dzalikal hanut, diberi wangi-wangian yang dari surga itu. Wa yukhriju minha ka'adyabi nafhati miskin, lalu keluar bau semerbak harum apa yang paling wangi yang pernah ada dari minyak wangi yang di dunia. Wujidat ala wajhil ardi, yang pernah ada di muka bumi, harumnya, semerbaknya, wanginya, seperti minyak wangi yang paling harum yang pernah ada di muka bumi. Fayas'adunaha, maka dibawanya ke atas, ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah, maka tidaklah ketika nyawa itu, ruh itu dibawa oleh malaikat ke atas, melewati para malaikat, illa qalu ma hadar ruhut thayyib, malaikat akan berkomentar, berkata, oh siapa ini? Duhai, ini ruh yang sangat bagus, orang baik. Fayaqulun, maka dikatakan, disebut namanya fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, ruhnya orang baik. Bi ahsani asma'ihi, dengan namanya yang paling baik, dikenal sebagai orang yang baik. Allati kanu yusammunaha biha fid dunya, yang dia namakan ketika di dunia. Hatta yandahu ila sama'id dunya, sampai terakhir ke langit dunia. Allati taliha hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftah lahum, setiap lapis langit minta dibukakan, maka dibukakannya ruh itu, dibawa malaikat ke atas, maka dibukakan.
Fayashi'unahu min kulli sama'in muqarrabuha, maka setiap penjaga tingkatan langit itu mengiringinya ke atas, di bawah ke atas. Ila sama illati taliha, ke langit berikutnya. Di langit berikutnya penjaga langitnya mengiringinya hatta yantahiya bihi ila sama isabiyah, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, uktubu kitaba abdi fi iliyin. Nah, letakkanlah catatan amalan hambaku ini di iliyin. Iliyin tempat yang sangat tinggi. Sudah catatan amalnya di iliyin, tempat yang tinggi. Wa aiduhu ilal ardi, kembalikan ruh itu ke bumi. Sudah dibawa ke atas langit, catatan amalnya di iliyin, tempat yang tinggi, ruhnya dikembalikan lagi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan darinya, dari tanah. Wa fiha uidukum, maka ke sana, ke dalam tanah itu aku kembalikan. Wa minha uhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itu kelak dia akan dibangkitkan kembali. Fatu'adu ruhahu fi jasadi, di kuburan ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayajlisanihi, maka datang dua malaikat. Nah, tugas malaikat maut sudah selesai. Datang dua malaikat Munkar Nakir, maka mendudukkannya. Fayakulani, nah kemudian keduanya malaikat yang bertanya ini berkata kepada orang yang meninggal tadi di kuburannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia tenang-tenang karena sudah tadi fala khaufun alaihim walahum yahzan, tidak pernah takut, tidak bersedih hati, menjawab dengan lancar. Ketika ditanya man rabbuka fayaqulu, maka dia akan menjawab rabbi Allah, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulani lahu, maka duanya berkata lagi malaikat, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayakulani lahu, bertanya lagi malaikat, mahadar rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang ini yang diutus kepada kalian, Nabi? Fayaqulu huwa Rasulullah, dialah Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Fayaqulani, maka malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Nah, fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi, aku membaca kitab Allah Al-Qur'an maka aku beriman dengannya. Wa sadaqtu fayunadi munadin, dan aku membenarkannya, maka ada malaikat menyeru fayunadi munadin minas sama, dari langit malaikat itu menyeru, sadaqa abdi, hambaku ini benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka dihamparkan hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, di kuburannya dilapangkan, dibukakan pintu yang bisa dia melihat surga, ditampakkan dari kuburannya surga. Fayatihi min ruhihi wati biha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka datanglah ruhnya itu, dan dengan kebaikannya, harumnya, maka dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Maka itulah kita mendoakan orang-orang yang sudah di alam kubur itu supaya dilapangkan kuburannya, dijadikan taman-taman surga, melihat tempatnya di surga. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, datang kepadanya seorang laki-laki mukanya tampan sekali. Hasanus siyab, bajunya bagus sekali. Tibur rih, baunya harum sekali. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, orang ini yang datang menemaninya, yang mukanya tampan, bajunya bagus, harum baunya, berkata, bergembiralah dengan apa yang telah menyenangkanmu, membahagiakanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini hari yang dulu engkau dijanjikan. Kau sudah meninggal, engkau akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, nah mayat ini yang di kuburan berkata,
siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi jaa bil khair, wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan, bagus sekali. Maka orang yang datang itu menjawab, fayaqulu lahu ana amalukas sholih, aku amal solihmu. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga, hartanya, keluarganya, amalnya. Yang dua pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang, nggak ada yang ikut nungguin di kuburan. Yang menemaninya amal solehnya dalam bentuk orang yang bagus tadi. Fayaqulu ya Rabb aqimis sa'ah, maka orang itu nggak sabar, ya Allah datangkanlah hari kiamat. Dia sudah pengen cepat-cepat masuk surga. Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku segera bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Berarti ikutnya yang ayat kedua, wan nasitati nasta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Giliran yang kedua, wan naziati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Diceritakan masih ini, makanya hadisnya ini panjang sekali. Wa innal abdal kafira idza kana bin qita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah, dan seorang hamba yang kafir ketika sudah mau berpisah dari dunia menuju ke akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, sudul wujuh, wajahnya hitam legam, ma'ahum al-masuh, dari dia membawa kafan, kain kasar atau kain yang dari neraka. Fayajlisunahu minhu maddal basar, maka malaikat yang wajahnya hitam gelap ini duduk di depannya sepanjang mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sih, sampai duduk di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, maka malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, naudzubillahi min dzalik, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fatufraqu min jasadihi, dipaksa. Kalau yang tadi kayak air dituang dari mulut teko, ceret halus lembut, tidak takut, tidak bersedih hati. Yang kafir, fatufraqu fi jasadihi, dipaksa, dicabut dari jasadnya. Fayantazi'uha, di sini wan naziat, naziat itu memisahkan dengan paksa. Fayantazi'uha, maka dia dicabut, kama yantazi'us sufut minas suf al mablul fayakhudhuha, seperti ada sisir atau yang besi-besi itu di kain wol, semuanya nyangkut, susah sekali, harus dicabut dengan paksa. Dan itu harus, kalau baju itu sampai robek-robek, wol itu ikut kulit-kulit itu tercabut semuanya, dengan susah payah dicabut, dipaksa. Wan nazi'ati gharqa, mencabutnya dengan kasar. Kalau yang tadi orang beriman dengan lembut, seperti cairan dituangkan dari teko, dari ceret. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufut minas sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadaha, setia sudah dicabut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, tidak pernah dilepas dari tangan malaikat ini sekejap mata pun. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, ditaruh di kafan yang dari neraka itu. Fayakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi, maka muncul, keluarlah bau busuk, sebusuk-busuknya, sebusuk bau yang pernah ada di muka bumi. Kalau yang tadi harum, paling harum wanginya, minyak wangi yang pernah ada di muka bumi, ini sebusuk-busuknya. Fayas'aduna biha, maka dibawa ke atas langit.
fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, maka ketika melewati para malaikat yang ada di langit, malaikat berkomentar, qalu ma hadzal ruh al khabis, siapa ini ruh yang buruk ini. Fayaqulun, maka yang membawa, malaikat yang membawanya, fulan bin fulan, ini si fulan bin fulan, terkenal dengan keburukannya, kemaksiatannya, kejahatannya, kedzalimannya, kekafirannya, bi akbahi asma'ihi allati kana yusama biha fid dunya, dengan seburuk-buruk nama yang pernah dia disebut di dunia, terkenal dengan keburukannya. Hatta yantahiya biha ila sama'i dunya, sampai di akhir dari langit dunia, mau naik langit yang pertama. Fayastaftihu fala yuftah lahu, pengen dibukakan langit yang pertama, pengen naik ke atas, pengen dibawa ke atas, pengen dibukakan, tidak dibukakan oleh malaikat, nggak bisa. Tsumma qara'a sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan, dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di surat Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, orang yang kafir ini. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah amal orang ini di sijjin, tempat yang paling dalam, paling bawah, paling rendah. Makanya di tahun berapa, 2000-an itu pernah ada yang peristiwa itu, bekas penambangan yang ada di Siberia, di Rusia, sudah nggak dipakai, dimasukin mikrofon sepanjang berapa, 70 km atau berapa, bekas tambang, ingin meneliti gerakan bumi. Ini gerakan bumi itu kayak apa, dimasukin mikrofon, ternyata yang keluar teriakan manusia yang disiksa jutaan fi sijjin. Nah, fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah amalan orang ini di sijjin, tempat fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah, paling dalam. Fayutrahu ruhahu torhan, maka dilemparkanlah ke sana. Nah, maka kalau orang yang beriman diangkat, ini dilempar, sudah sampai di langit, ya kan, mau dibukakan pintu langit pertama, enggak dibuka. Lah, bawa kemana? Ke sijjin, tempat enggak dibawa ke bawah, dilempar saja. Maka digambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang berbuat syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang yang jatuh dari langit, jatuh, dibuang, dilempar dari langit. Fatahtafuhu, kemudian disambar oleh burung, nggak tahu bawa kemana, ke tempat yang sangat jauh, tersesat. Au tahwi bihi, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahih, ke tempat yang sangat jauh, nggak tahu kemana. Fatu'adu ruhahu, maka rohnya dibawa lagi, dikembalikan lagi, fi jasadi, di tubuhnya, jasadnya di kuburan. Fayatihi malakani fayajlisanihi fayakulan, maka datang dua malaikat tadi, Munkar Nakir, berkata, ditanya sama pertanyaannya, ini sudah dibocorkan, hari ini sudah bocorkan, tapi nggak ada yang bisa jawab kalau orang kafir. Fayakulani man rabbuk, siapa Tuhanmu? Jawabannya nggak jelas. La adri, nggak tahu, karena dulu nggak percaya dengan Tuhan. Ada orang yang KTP-nya Islam, terang-terangan mengaku tidak percaya dengan Tuhan, nggak pernah sholat. Katanya yang neraka, surga neraka ini belum jelas, belum pernah ada yang pulang dari surga ke dunia lagi menceritakan, itu kan masih hayalan katanya. Maka kelak dia akan seperti ini, la adri.
Fayakulan, ditanya lagi, madinukah sama? La adri, nggak tahu. Fayunadi munadin minas sama, maka ada malaikat yang menyeru dari atas, an kadzaba abdi, hambaku ini mendustakan, nggak percaya. Fa afrishuhu minan nar, dibukakan, dibuat hamparan dari api neraka di kuburannya. Waftahu lahu baban ilan nar, dibukakan pintu ke neraka. Betapa panasnya di kuburan. Dan ditampakkan hanya sebagian, tidak semuanya. Di antara yang ditampakkan akan, ya ini pernah jadi cerita, dan itu cerita nyata. Ketika orang itu baru setelah selesai dikubur, beberapa saat dibuka lagi, sudah kosong. Na'udzubillahi min dzalik. Dibukakan pintu neraka. Fayatihi min hariha, maka masuk ke dalam kuburannya panasnya neraka, wa sumumuha, racunnya, wa yudayyik, dihimpit. Kalau tadi dihamparkan sepanjang mata memandang, dilapangkan kuburannya, dijadikan taman-taman surga. Wa yudayyik, orang kafir, wa yudayyiku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fi adla'u, dihimpitkan kuburannya, disempitkan, dihimpit oleh bumi. Maka dalam beberapa kejadian juga didapati ketika orang gali kuburan itu, tulang-tulang itu menyatu di satu tempat, padahal dia dikuburnya terbujur, dihimpit oleh bumi. Ya, tidak semua seperti itu, tapi ada beberapa yang ditambahkan menjadi seperti itu. Maka tulang-tulangnya jadi satu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, maka datang kepadanya orang yang buruk wajahnya. Qabihu thiyab, buruk bajunya. Muntanirih, baunya busuk sekali. Lalu orang itu berkata, yang menemaninya, yang buruk rupa itu, yang busuk itu, abshir billadhi yasu'uka, bergembira dengan sesuatu yang menyusahkanmu, membuatmu menderita. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini dulu hari yang kamu sudah dijanjikan. Kamu orang yang kafir dapat diazab, tidak hanya azab di hari kiamat, azab kubur. Fayaqulu man anta, sama berkata, orang itu berkata, siapa kamu? Fawajhuka wajhul ladzi jaa bisyarri, wajahmu wajah orang yang mendatangkan keburukan. Maka orang itu yang buruk itu berkata, ana amalukal khabis, aku amalmu yang buruk, yang suka mencuri, yang suka mendolimi orang lain, yang suka berzina, yang suka minum khamr, yang suka menganiaya orang lain. Maka orang itu berkata, ya Rabb, la tuqim sa'ah, ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Dia takut karena hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dua ayat, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, malaikat yang turun dengan cepat. Wassabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan cepat. Nah, seberapa cepat malaikat ini? Nah, ada yang tahu berapa cepatnya malaikat ini ketika dari bumi ke langit? Nah, dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Ma'arij, yang hafal surat Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi, bertanya orang yang bertanya tentang adab yang akan terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi, yang adab itu tidak akan bisa ditolak oleh orang-orang kafir. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang mempunyai tempat-tempat yang tinggi untuk naik. Malaikat naik, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat itu naik ke atas dan ruh malaikat Jibril ke tempat itu, ke langit itu, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, menurut perhitungan kalian,
khamsina alfasanah, 50.000 tahun perjalanan. Malaikat yang dengan cepat itu naik ke atas 50.000 tahun. Nah, kalau dalam ayat yang lain urusan Allah Subhanahu wa taala itu dibawa ke atas 1.000 tahun. Nah, nanti kita bahas di surat As-Sajdah. Nah, ini yang yang turun dengan cepat dan yang mendahului dengan cepat. Yang kelima, fal mudabbirati amro, dan malaikat-malaikat yang mengurusi urusan. Kita di bulan puasa itu sering membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun malaikat dan ruh, malaikat Jibril. Naam. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril ikut turun dengan izin Tuhannya min kulli amr, untuk mengurusi semua urusan. Maka malam Lailatul Qadar itu, Al-Qadar ada salah satu penafsirannya yaitu yang sempit, berdesak-desakan, karena para malaikat turun ke bumi mengurus segala urusan yang akan ditentukan untuk setahun yang akan datang. Maka keselamatan di malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai turun terbit fajar. Itu juga di dalam surat Ad-Dukhan, hampir sama penggambaran tentang malam Lailatul Qadar itu. Di ayat 3, 4, 5, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Dengan Al-Quran ini isinya peringatan akan ada surga, neraka. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Disitulah di malam itu dibagi-bagi seluruh urusan dari Allah yang maha bijaksana. Siapa? Para malaikat yang diperintahkan untuk mengurus urusan tersebut. Amra min indina, urusan dari kami, takdir dari Allah. Ada takdir tahunan, ada takdir tentang sejak lahir. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami mengutus para malaikat untuk melaksanakan urusan itu. Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai tanda kasih sayang dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, insyaallah jeda dulu dan kita lanjutkan setelahnya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan sampai tadi ayat kelima, fal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengurus urusannya, mengurus urusan. Nah, tadi urusan ada yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar, surat Ad-Dukhan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam hadis ada tentang penciptaan manusia. Nah, ini ada tugas malaikat juga, mengurus urusan juga manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian menjadi darah yang nempel di dinding rahim seperti itu 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging seperti itu juga 40 hari. Berarti 40 120. Berapa bulan?
4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak. Nah, ini urusan malaikat di antara malaikat menjalankan urusannya. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin yang ada di dalam kandungan itu. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat ke janin, ke kandungan itu. Fayunfahu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh, nyawa. Maka setelah 4 bulan baru ada nyawanya bayi itu, baru bisa gerak-gerak. Karena apa? Ditiup nyawanya oleh malaikat. Nah, tidak hanya itu, fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka malaikat diperintahkan menulis 4 perkara. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis apa namanya, rizkinya, ajalnya, umurnya, amalnya, kemudian apakah dia sengsara atau bahagia. Nah, wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal seperti amalan penghuni surga. Seperti amalan penghuni surga. Seperti hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka sudah kedahuluan catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada yang beramal seperti amalan ahli neraka, sampai antara dia dan neraka sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahului oleh catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka di endingnya dia masuk beramal amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan bagi kita bahwasanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosanya, kita kalau masih pengen bertobat, tobatlah. Dan tidak boleh meremehkan orang-orang yang sedang dalam maksiat, mungkin dia di akhir hayatnya mau tobat. Dan kita tidak boleh berbangga dengan amal ibadah kita, ketaatan kita, karena kita masih butuh untuk istiqomah. Nah, ini salah satu malaikat yang menjalankan tugasnya, yaitu mencatat takdir manusia. Tadi saya ingin membacakan surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amra minas samai. Allah yang mengurus segala urusan ini dari langit ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Kemudian urusan-urusan itu naik ke langit dalam satu hari yang hitungannya menurut manusia 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki para malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, itu semua sumpahnya demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat ini. Isinya apa? Nah, sesungguhnya kalian kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, isi sumpahnya adalah aslinya kalau dalam bahasa Arab itu takdir. Takdir itu seakan-akan isinya adalah sungguh dengan adanya malaikat, Allah bersumpah dengan malaikat ini kelak kamu akan dibangkitkan di hari kiamat. Yauma tarjufur rajifa, di hari itu ketika diguncangkan bumi seguncang-guncangnya. Tadba'uhar radifah, kemudian disusul dengan guncangan yang kedua. Nah, ada yang menafsirkan ini adalah ditiup sangkakala. Kemarin dulu pernah
ditanya, ada pertanyaan berapa kali sangkakala ditiup. Nah, dari ayat ini ada 2 kali. Pertama, semua manusia hancur binasa, mati semua yang hidup. Yang kedua, semuanya dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian akan dihisab di padang mahsyar. Kemarin saya sebutkan surat Az-Zumar ayat 68 yang hampir sama penyebutannya atau yang lebih detail. Surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka ditiuplah sangkakala yang pertama, fasa'iqa, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup lagi yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra, ditiup yang kedua, fa idahum qiyamu yang durun, maka semua dibangkitkan berdiri menunggu hukuman persidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yauma tarjufur rajifah, ketika hari diguncangkan. Hari ini kita mendoakan kepada beberapa saudara kita yang tertimpa musibah, ada sedikit goncangan, itu saja sedikit, tapi imbasnya sangat luar biasa. Ada yang kehilangan rumahnya, ada yang sampai terluka, belum tahu apakah ada korban jiwa. Nah, begitu, itu hanya sedikit, hanya 5,6 atau 5,7. Itu sedikit. Kalau bumi semua digoncangkan, gak ada lagi yang selamat, semuanya mati, yang ada di langit, yang di bumi. Nah, itu pelajaran bagi kita. Semoga kita sadar bahwasanya kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Yang bisa membela kita adalah amal soleh kita. Yauma tarjufur rajifah. Kalau dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzala, ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Itu kan satu tempat, satu titik. Di hari kiamat semuanya, bumi semuanya diguncangkan dan tidak akan ada yang selamat. Nah, kalau di dalam surat Al-Hajj dari ayat 1 tentang hari kiamat juga, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya keguncangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau kamu melihat keguncangan hari itu, orang ibu yang lagi menyusui semuanya tinggalkan bayi yang disusuinya. Ibu yang lagi nyusui itu kan lagi sayang-sayangnya sama anaknya. Anaknya nangis sedikit saja sudah langsung digendong, didiamkan. Ini lagi menyusui, lagi anaknya lagi menyusui, ditinggalkan. Amma adaat wa tada'u kullu dzati hamlin hamla, sampai semua yang hamil waktu itu lahir semua, keguguran semua. Wa taron nasa sukara, kamu melihat manusia kayak orang mabuk. Kalau pernah mengalami, dan saya beberapa kali mengalami, ketika di daerah Sumatera sana ada gempa yang berulang kali, sekitar 6 atau 7, yaitu orang ya kayak orang mabuk, nggak bisa berdiri, Yauma wataron nasa sukara, dan kamu melihat manusia seperti orang-orang mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah ini yang sangat dahsyat di hari kiamat. Nah, yauma tarjufur rajifah tadba'uhar radifah qulubu yauma idzi wajifah. Hari itu hati orang-orang akan merasa takut. Nah, ini orang-orang kafir. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, tafadhol. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.